Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Untuk saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan simbiosis bintang di mata kirinya. Tapi dia juga dapat merasakan bahwa ada kemampuan tersembunyi yang belum dikembangkan. Sepertinya kekuatannya sendiri masih belum cukup untuk menggunakannya. Saya bisa merasakannya secara samar-samar tanda bintang di mata kanan saya, dan itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya saja tidak tahu cara menggunakannya. Setelah Xiaoyan mencoba merasakan kekuatan tersebut, namun Xiaoyan merasa sepertinya ada kekuatan yang menghalanginya, sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Bahkan Xiaoyan tidak bisa memata-matai kekuatan macam apa itu. Sepertinya dia memberitahu Xiaoyan bahwa kekuatan Xiaoyan untuk saat ini masih terlalu lemah, sehingga Xiaoyan sama sekali tidak layak menggunakan kekuatan ini. Jadi hal ini membuat Xiaoyan sangat penasaran dengan kemampuan bintang lain di matanya. Jin Huanshen, di antara para anggota klan Dewa Asli, apakah ada banyak Dewa Asli dengan 2 bintang di matanya? Sebelumnya, Xiaoyan hanya bisa mencari informasi sendiri. Tapi sekarang, Jin Huanshen Dewa telah dibawa keluar dari gerbang kuno. Dan Xiaoyan berjanji untuk membiarkan dia melihat dunia. Oleh karena itu, jiwa Jin Huanshen selalu ada di tubuh fisik Xiaoyan. Hanya saja, sisa jiwa Jin Huanshen sangat lemah. Bahkan Xiaoyan bisa merasakannya, bahwa jiwa sisa Jin Huanshen melemah dengan kecepatan yang lambat. Mungkin tidak lama lagi, Jin Huanshen akan menghilang. Meskipun dia sebelumnya merupakan keberadaan yang sangat kuat dari klan Dewa Asli. Tapi dia juga tidak bisa lepas dari aturan surga, dan akan benar-benar menghilang selamanya di sungai waktu yang panjang. Biarkan saya memikirkannya. Lagi pula masih banyak kenangan yang semakin kabur sekarang. Tapi saya mungkin ingat, masih ada banyak dewa asli yang memiliki bintang kembar di matanya. Jin Huanshen segera menanggapi Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa dia tubuh dewa aslinya tidak istimewa. Sehingga dia masih merasa sedikit tersesat di hatinya. Meskipun ada banyak dewa asli yang memiliki bintang kembar di matanya, tapi hanya ada sedikit dewa asli yang bisa melepaskan kedua kemampuan bintang ganda tersebut. Bahkan hampir jarang yang bisa menggunakannya. Setelah penjelasan kalimat kedua Jin Huanshen keluar, ini segera membangkitkan minat Xiaoyan lagi. Oh, lalu bagaimana cara menggunakan kemampuan bintang kedua di mata mereka? Xiaoyan bertanya dan heran. Ini tidak bisa ditentukan. Saya sudah kehilangan terlalu banyak kenangan, sehingga saya tidak bisa memberi Anda jawaban yang akurat. Bintang di mata Dewa Asli ada kemampuan unik klan Dewa Asli. Apakah Anda bisa membangkitkannya? Itu sepenuhnya bergantung pada bakat Anda sendiri. Tentu hal ini juga berhubungan langsung dengan tingkat kekuatan seseorang. Meskipun penjelasan Jin Huanshen tidak menjelaskan banyak hal, karena ingatannya sebagian besar kabur, tapi kalimat ini memiliki arti. Selain menyadarkan Xiaoyan sendiri untuk menerobos ranah yang lebih tinggi, itu juga merupakan kunci menuju kebangkitan. Teruslah maju, alam leluhur bukanlah batasnya. Bagaimanapun klan Dewa Asli sangat kuat. Jika tidak, saya tidak akan sombong sebelumnya. Untuk menentang ribuan orang yang berkuasa di dunia, sehingga dapat berdiri di puncak pegunungan ini. Kekuatan daging dan darah klan Dewa Asli melampaui imajinasi Anda. Jadi Anda harus bisa menerobos dari alam leluhur menjadi dewa kuno. Meskipun Anda bukan berasal dari klan Dewa Asli yang sebenarnya, tapi setelah saya mengikuti Anda sepanjang jalan, saya dapat melihat dalam diri Anda sebuah perasaan yang tidak pernah dimiliki oleh klan Dewa Asli saya. Meskipun Anda sangat tenang, tapi Anda juga berani seperti harimau. Anda juga tahu bahwa klan dewa juga tergila-gila akan kekuatan, sehingga tidak peduli akan makhluk hidup. Tapi saya dapat melihat dengan jelas
Meskipun Anda seorang dewa, tapi Anda memiliki hati pada semua makhluk hidup. Jadi, disitulah letak kekuatan Anda yang sebenarnya. Karena dalam perjalanan ini dapat dikatakan bahwa Qin Huanshen memiliki pandangan yang jelas atas semua yang telah dilakukan Xiaoyan. Karena dari kata-katanya, dia telah sepenuhnya mengenali Xiaoyan. Itu sebabnya dia memiliki penilaian terhadap Xiaoyan sangat tinggi. Kuat? Bagaimana Anda bisa mengatakan saya begitu kuat? Justru karena kekuatan saya terlalu lemah, sehingga orang-orang di sekitar saya memberikan hidup mereka untuk saya. Jadi bagaimana bisa Anda menyebut saya kuat? Saya telah mencari cara meningkatkan kekuatan saya selama hidup saya. Tapi berapa banyak orang di sekitar saya yang telah mati? Dengan cara ini, hati saya mungkin sudah patah ribuan kali. Kata Xiaoyan dengan ekspresi pahit di wajahnya. Justru karena inilah yang tidak pernah dimiliki oleh klan dewa asli saya. Mereka semua dibutakan oleh kekuatan dasar, sehingga mereka lupa apa yang harus mereka kejar dalam hati mereka. Meskipun saya tidak mengerti cara apa yang Anda gunakan, tapi Anda belum melupakan niat Anda yang sebenarnya. Di mana Anda harus mendobrak jalan apa yang Anda lakukan. Sekarang adalah jalan yang Anda cari. Adapun bintang-bintang di mata para dewa asli itu juga agak mirip menerobos keabadian dewa. Yang dibutuhkan adalah pencerahan tentang kekuatan aturan. Adapun apa yang dikejar para dewa asli adalah kekuatan kebangkitan untuk terus-menerus menembus daging dan darah. Meskipun kekuatan kebangkitan pada dasarnya jalur yang berbeda, tapi itu memiliki tujuan yang sama. Hanya saja cara budidayanya yang berbeda. Qin Huanshen melanjutkan secara perlahan. Sekarang Xiaoyan memiliki banyak keengganan di hatinya, karena meskipun dia telah berlatih dengan sangat keras, tampaknya tidak peduli apapun yang terjadi, rana dan kekuatannya tidak akan pernah bisa mengimbanginya. Tampaknya ini adalah akhir saat dia menghadapi musuh yang lebih kuat, dan orang-orang di sekitarnya masih tetap membantunya, seolah-olah mereka tidak peduli dengan harga yang mereka bayar. Seperti halnya Xiao Yueli, dia rela melepaskan seluruh kekuatannya untuk melindunginya, dan sekarang dia masih memejamkan mata rapat-rapat untuk memulihkan kekuatannya, karena konsumsi besar yang dia keluarkan. Anda sebelumnya mengatakan, dalam pertempuran itu Anda melawan musuh yang kuat. Lalu, apakah Anda tahu seberapa kuat musuh yang Anda hadapi? Orang kuat itu berada di keabadian dewa tingkat kelima, dan itu juga disebut sebagai hati kaisar. Bahkan jika orang kuat seperti itu ditempatkan di dunia tanpa batas, itu juga merupakan keberadaan yang sangat langka. Bahkan hanya ada beberapa di antara mereka, itu juga sebanding dengan dewa kuno yang kuat dari klan dewa asli saya. Dan hanya mereka yang berada di alam dewa kuno, yang memiliki kekuatan superior, yang bisa menjadi musuh orang kuat seperti itu. Sekarang Anda masih berada di alam leluhur, tapi Anda bisa bertarung dengannya sejauh itu. Itu juga merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Lagi pula, kekuatan dewa asli super raksasa sangat dahsyat. Jika Anda bisa memasuki alam dewa kuno ini, Anda pasti akan bisa menyaingi orang kuat seperti itu. Qin Huanshen berkata dengan tegas. Dewa asli alam dewa kuno, bagaimana saya bisa terus menerobos ke alam itu? Apakah hanya perlu menyerap kekuatan bintang? Xiaoyan bertanya dengan serius. Karena sejak dia menerobos ke alam leluhur, Xiaoyan merasa kekuatan avatar dewa asli telah stagnan untuk waktu yang lama. Sekalipun dia rajin berlatih dalam pertempuran, tapi kecepatannya peningkatan juga masih terlalu lambat. Bahkan jika dapat mencapai apa yang diinginkannya, jadi mustahil untuk menembus apa yang disebut dewa asli di alam dewa kuno. Mereka yang berlatih mengolah tubuh fisik, mereka berlatih keras untuk memurnikan daging dan darah, kemudian mengolah tulang dengan kekuatan bintang. Tapi setelah Anda menerobos alam leluhur, metode ini sudah tidak signifikan lagi. Jadi jika Anda ingin menerobos ke alam dewa kuno, Anda perlu menempa tubuh Anda sendiri.
dengan cara menarik bintang-bintang rusak di kehampaan. Karena hanya ketika Anda kehabisan energi dan darah setiap saat, dengan begitu Anda bisa melangkah lebih jauh. Kultivasi tubuh fisik berbeda dari keabadian. Anda tidak perlu apa yang disebut pencerahan, karena semua kekuatan berasal dari pengalaman Anda sendiri. Jadi Anda bisa mencoba menyeret bintang-bintang. Tapi, jangan gunakan kekuatan dewa asli super raksasa, dan gunakan saja kekuatan Anda sendiri untuk menyeret bintang-bintang maju menuju ketiadaan. Hingga seluruh energi dan darah Anda habis. Jika satu bintang tidak cukup, Anda bisa menggunakan 2 bintang. Jika 2 bintang tidak cukup, Anda bisa mencoba 3 bintang hingga seterusnya. Karena Anda merasa tidak cukup kuat, maka berlatihlah dengan keras, meskipun pada akhirnya kultivasi Anda tidak lebih dari kembali ke alam. Mendengar kata-kata Jin Wansen itu membuat mata Xiaoyan berbinar, seolah-olah dia memberitahu Xiaoyan jalur kultivasi tubuh dewa aslinya, karena tubuh fantasi emas yang diberikan kepada Xiaoyan memang bagus. Tapi kecepatan pemulihan energi dan darahnya masih sangat lambat. Anda memiliki seni pemurnian pengobatan. Mengapa Anda tidak menggunakan ramuan untuk pemulihan? Dengan cara ini, tubuh fisik Anda dapat berkembang pesat. Ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan Jin Wansen, telinganya dipenuhi keterkejutan lagi. Meskipun ini hanya sebuah kata sederhana, tapi itu langsung membangunkan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan belum pernah memikirkannya sebelumnya. Namun untuk menyempurnakan ramuan yang dapat mengembalikan energi dan darah avatar dewa asli, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, bahan obat yang dibutuhkan sangatlah langka dan berharga. Tapi selama Xiaoyan bisa mendapatkannya, dia bisa menggunakan Taman Lingpo untuk mengolahnya. Jadi kondisi ini tampaknya sepenuhnya memenuhi kebutuhan penempaan tubuh fisiknya. Tapi Xiaoyan juga harus membuat tubuh utamanya dan avatar dewa aslinya berlatih secara terpisah. Dengan cara ini, dia dapat memaksimalkan keuntungannya. Sepertinya saya terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik, sehingga saya jarang menghadapi batasnya saya sendiri. Mungkin inilah sebabnya saya terjebak di keabadian Kaisar Langkah 9. Sekarang, tidak ada cara untuk membangun apapun selain menghancurkannya. Lagi pula di dunia sensi, sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan. Dengan identitas yang mulia dan ratu, mereka benar-benar bisa melindungi saya dari kematian. Jadi, mengapa saya tidak mencobanya? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.